Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya. Semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan. Manfaat, berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang nggak sholat, yang nggak puasa diberikan. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulia khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Berilah. Jangan diberikan. Berilah. Jangan diberikan. Merayakan maulid, apakah orang tersebut keluar dari ahlus sunnah wal jamaah? Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bid'ah. 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Tidak pernah beliau mengerjakan itu. Melakukan perbuatan bid'ah, disebut sebagai ahli bid'ah. Baik, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Paham? Paham atau tidak? Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3, itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Orang-orang musyrikin yang menyimpang. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Tapi dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3. Tidak ada. Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang dipelajarin. Kami udah dengerin semua. Sorry, tolong selesaikan sendiri persoalan itu. Kalau bukan kita memahami Allah di arsy, di atas arsy. Maksud dulu apa sih? Makhluk yang paling tinggi, di atasnya adalah Allah. Masuk. Dan dalil ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Bandel lu ya. Belum pernah gua engkol kali. Sehingga di sepertiga malam yang terakhir Allah yang di atas turun ke bawah. Yang bener pak. Seorang suami apabila dia mau nikah lagi, apakah harus izin dengan istrinya? Ya nggak ada keterangan izin dengan istri. Kalau berpoligami, kasih tahu istri. Karena demikianlah sunnahnya Nabi dan para sahabat, kalau mereka menikah, istri mereka pada tahu. Ya. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Yang bilang ini sunnah tapi sembunyi-sembunyi ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Karena kalau kita poligami kemudian sembunyi-sembunyi, akan timbul banyak kemudaratan. Ya sebun, asal bunyi aja. Rusak agama ini. Meskipun dia profesor doktor. Saya mau bertanya, apakah dibenarkan berdakwah itu dibayar dengan uang hadiah? Hadirin sekalian, mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dibenarkan oleh para ulama. Enggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah. Ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan surga manusia. Apalagi sengaja bikin bayaran. Dibenarkan oleh para ulama. Ajarkan manusia dengan gratis, nggak pakai uang. Dakwah ini nggak pakai uang. Ini semua orang boleh dengar dakwah ini. Siapa aja, jangan pakai dibayar. Realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Lihat para ulama terdahulu mengajarkan karena Allah, nggak pakai bayaran. Terus anaknya makan apa? Bangkai kambing.
wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Easy, tenang, saling menghormati. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh, jangan ikut kunutnya dia. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Hormatin orang itu. Ini khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Artinya harus kunut. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Ini khilaf dari zaman dulu. Yang tenang. Kalaupun mau teliti untuk dirimu. Jangan coba menyalahkan yang lain. Awas. Kalau bid'ah, nggak ada istilah dia. Udah bid'ah ya bid'ah. Nah, ini baru tampar. Manusia sampai setan itu. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh, mereka kunut, biarkan mereka kunut. Jangan ikut kunutnya dia. Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Kudu dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Kasus gladiator atau pertarungan dua pelajar di bawah umur kembali terjadi. Dan salah satu dokter akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik. Mana? Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Saya tegaskan setegas-tegasnya. Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli. Ini fakta. Makanya Pak, ya, karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik. Nggak ada bukti yang otentik. Ada otentik. Nggak ada bukti yang otentik. Ini fakta. Mana? Jangan diikutin ustadz. Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Woi, ngopi woi. Pagi-pagi udah ngopi ya. Ngopi. Apa hukumnya pasang foto di sosmed? Aduh, makruh, mengarah kepada haram. Foto pengen ria, ya jadi siri kecil. Terus nggak diganti-ganti udah sebulan, tat. Ya udah riaknya kali sebulan gitu loh. Antum telah menginvestasi dosa. Ya sebaiknya nggak usah. Kebanyakan selfie ketimbang zikir. Kalau selfie penyakit sih ya susah ya. Hatta di Ka'bah sambil subhanallah walhamdulillah La haula wala quwwata illa billah. Dalilnya mana? Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa?
dalil. Itu kan subhat-subhat itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ana subhanallah.